Mahal banget. Biaya cancer tuh mahal banget dan harus diakui yang karena mama saya case-nya ini udah terlalu parah. Jadi rumah sakit besar pun udah nolak. Jujur aja mahal banget kan. Mahal banget. Biaya cancer tuh mahal banget dan harus diakui yang karena mama saya case-nya ini udah terlalu parah. Jadi rumah sakit besar pun udah nolak. Ke rumah sakit yang bagus di Jakarta Barat tolak. Direferensiin kalau mau ke Jakarta Utara ditolak. Akhirnya bisanya di Jakarta Selatan, gitu-gitu. Wow. Nah, itu bersyukurnya banyak banget orang yang bantu. Donate dan lain sebagainya. Nah, aku ibaratnya saya itu untuk sekolah aja bingung kan. Karena mereka di rumah sakit, papa mama saya di rumah sakit, saya yang hari-hari mesti harus sekolah, nah ini yang bingung. Karena bayar sekolahku gimana? Namanya sekolah uang jajan, transportasi, wah gimana nih? Dan dari orang tua udah hands up. Satu kali saya datang ke papa saya di rumah sakit, aku minta uang untuk potong rambut, ya takut diomelin guru. Yang kedua minta uang jajan untuk seminggu ke depan, sama uang bensin, aku naik motor, gitu ya. Dan ketika datang ke papa saya cuma kasih saya semua itu 20.000. Itu tahun-tahun 2000, mungkin 2008, 2009. Wah 20.000 isi bensin, rumah saya di Tangerang, mama saya sakit di Keramat. Wah ya, terus juga potong rambut, terus juga untuk seminggu. Jadi saya itu udah seperti disamber geledek buat saya karena wow, ternyata papa saya pun udah nggak ada duit lagi sama sekali. Ya, akhirnya saya berhenti di satu tempat, saya berpikir ya, lalu untung ada teman saya yang baik, dia ajak saya ke rumahnya dan ajak makan dan kita mulai obrolin apa yang saya harus lakukan. Karena sebenarnya nggak mungkin bisa hidup dengan 20.000 selama Pastinya satu ya. minggu. Akhirnya yang penting potong rambut dulu, potong rambut yang paling murah. Ya kan gitu ya. Sebelum besoknya Senin diomelin guru kan. Akhirnya potong rambut paling murah. Oh ada ternyata yang 7.000, 6.000. Oke. Setelah itu makannya kita siasatin gimana cara makannya dan yang paling penting adalah langsung jualan. Jadi take action jualan, terus ya tadi jualan asongan gitu ya. Ada gimana ya caranya supaya bisa jualan yang lain. Akhirnya jualan minuman beroksigen itu. Waktu itu kalau saya nggak salah itu dikasih sama orang gitu ya. Satu dus gitu, isinya 20. Nah dari situ saya start mulai jualan. Jadi kemana-mana, jualan air minum beroksigen. Ada orang kenal nggak kenal, kok beli koci, beli ci gitu ya. Oh ya, pastilah. Ada ya? Ada, tapi ya kita harus putus urat malu ibaratnya kan. Nah jualan start pertama orang sales, orang jualan, siapapun pengusaha yang pertama urat malunya mesti putus dulu kan. Ya gitu. Bersyukur banget kalau Bapak Ibu teman-teman semua nonton YouTube ya gitu ya, bisa belajar di LifeX Academy seperti ini kan. Banyak ilmu yang dipelajari. Waktu itu saya keadaan lah yang mengajari saya. Itu kan lebih sakit lagi kan gitu. Jadi nggak ada yang ngasih tahu, pokoknya harus putus urat malu aja. Jualan semuanya, jualan di pinggir jalan, keliling komplek, pokoknya jualan bagaimana lah. Dan akhirnya jualan gitu pernah satu hari pertama itu nggak laku sama sekali. Nggak ada yang beli itu? Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Akhirnya ada seorang om gitu, saya nggak kenal dia panggil saya karena dia udah tahu, dia udah lihat saya udah berkali-kali keliling dan nggak ada yang beli. Dia panggil saya, dia bilang begini, kamu belajar nggak sih? Belajar. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Kamu tahu nggak rumus kimia dari air? H2O. Ya. Jadi begini, semua air memang ada oksigennya. Lalu kenapa kamu jual lagi air minum beroksigen? Ya, toh semua air sama. Wah, itu kan bikin mental down dong. Tapi tetap karena cuma itu produk yang saya punya, saya jualan. Wah jualan. Akhirnya besoknya ke sekolah, saya jualan lagi di sekolah. Saya BBM, waktu itu masih zamannya BBM semua teman-teman saya. Hey, ada nggak kamu yang sakit sariawan, pusing-pusing, apapun sakitnya, minumnya air beroksigen gitu. Wah, jadi saya ke sekolah, banyak orang ke sekolah kan gengsi dong, malu. Saya ke sekolah, isi tas saya selain buku adalah semuanya isinya minuman. Minuman oksigen itu Minuman beroksigen harus jualan.
Jadi kita putusin urat malu, yang penting dapat cash dulu, dapat jualan. Gitu. Akhirnya orang pada beli, nah dari situlah duitnya saya putar. Saya jualan lagi, saya beli barang lagi, saya jualan. Kaki lima. Kaki lima? Iya, jadi bikin kaki lima, masih ada tempatnya sebelah sama pecel lele. Biasa dong standar kaki lima, pecel lele, roti bakar. Gitu kan. Nah, sebelahnya saya. Nah itu dapat modal karena jualan air minum? Iya, jualan. Dan patungan sama beberapa teman. Gitu. Jadi pagi saya sekolah sampai 2:30 sore, dari 6:30. Sore saya mandi pulang ke rumah, malam jaga kaki lima sampai jam 12 malam. Lumayan hampir setahun kali ya. Karena mama papa saya kan di rumah sakit. Mama saya di rumah sakit berbulan-bulan juga. Dan biayanya gimana tuh bro? Wah, tinggi itu banget biayanya tinggi banget dan susah banget waktu itu. Wah, kelam sekali. Makanya kalau di rumah kan gloomy banget. Makanya harus cari sesuatu, kita harus jualan. Gitu. Akhirnya ya saya jualan kaki lima. Gitu. Kadang-kadang habis, kadang-kadang nggak habis. Gitu ya. Nah, kesalahan saya adalah itu akhirnya bangkrut. Pecel lele, lalu roti bakar, saya merasa gini, saya kan lebih pintar lah ya, kita harus modern dikit, jualannya burger. Ya, jual burger di kaki lima ya nggak laku lah. Gitu. Kenapa? Emang karena doyan burger atau gimana? Cuma mikir diferensiasinya pembeda aja. Beda aja iya, gitu. Beda aja. Sampai saat ini di tempat itu di Kosambi, kaki lima masih ada. Pecel lelenya, masih ada. Roti bakarnya masih ada gitu. Jadi kadang kalau makan ke sono inget lagi dulu susahnya gimana, habis pulang sekolah dateng bikin kaki lima dan jualan. Dari situ mulai mikir harus cari pembeda dulu. Itu dulu nggak ada yang ngajarin saya nggak ikut seminar. Akhirnya mikir bagaimana ya bikin saya beda. Akhirnya bikin nasi selimut. Nasi selimut? Nah, nasi selimut itu nasi goreng tapi telurnya 2. Telurnya selimutin nasinya. Ini kepikiran aja. Nggak ada. Oh, pokoknya dikasih kreativitas aja. Iya, kreativitas gitu. ya. Iya. Tiba-tiba kayaknya bikin seperti ini karena nasi goreng orang udah pada tahu dan harganya kosnya juga murah. Jadi kita bisa bersaing nih sama pecel lele. Oke. Sama roti bakar. Daripada roti bakar atau pecel lele mungkin bosen, bisa makan nasi selimut. Jualannya jadi meningkat. Habis itu kita minta nomor teleponnya dia. Oh, udah minta nomor telepon? Udah nomor telepon waktu itu. Dan ketika sepi, kadang kan permasalahan di kaki lima itu adalah kalau hujan. Oh iya. Ya, kalau becek, hujan, males lah ya. Dan dulu nggak ada seperti sekarang bisa pesen dari ojek online gitu kan. Iya, ya. dulu boro-boro ada. Belum ada. Nah, jadi kita minta nomor handphonenya, mereka semua yang datang ke kita. Dan setelah itu, kalau misalnya kita udah tahu ini hujan, oke, berarti saatnya diskon 20%. Saya antar ke rumah kamu. Gitu. Jadi kamu nggak usah keluar lagi. Minimal kan kita harus ada omset kan hari itu. Iya. Minimal kita harus ada profit. Akhirnya itu berjalan, running very well. Jadi saya belajar soal penjualan itu banyak di kaki lima gitu. Tiap hujan 20%. Nah, pas pecel lele, wah, sepi pasti karena hujan. Yang pertama adalah yang pasti kita nggak boleh berhenti bergerak. Bahkan ketika di titik kegagalan kita, itulah waktunya kita untuk coba aja dulu. Apapun. Pada dasarnya semua orang itu jualan. Even kita bilang gini, saya udah coba dan akhirnya gagal. Saya mau kembali ke kerja lagi. Sebenarnya kita lagi interview itu kan kita lagi jualan kemampuan kita kan. Keahlian kita. Iya. Jadi sebenarnya dimanapun aspek hidup kita tuh tetap jualan. Gitu. Jadi jangan pernah takut. Nah, yang pertama adalah kita evaluasi kegagalan kita itu karena apa sih? Oke. Gitu. Nah, yang penting adalah begini. Kegagalan kita dulu itu bukan kegagalan pribadi kita. Gitu. Bedain dulu pribadi sama eventnya. Sama kejadiannya. Kejadiannya. Ya? Okay. Kejadiannya boleh gagal, hidup kita nggak pernah gagal.